dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka asbighil wudu, sempurnakan wudu. Nah, kita ingin tahu bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal ini telah diterangkan dalam banyak hadis, tetapi hadis yang paling mengumpulkan adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Humran, budak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan anna Utsmana da'a bi wudu. Utsman minta air wudu. Faghassala kaffaihi thalathan, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tentu sebelumnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya, bismillah semata. Tidak pakai tambahan. Bismillah langsung membasuh kedua telapak tangan. Jikalau dalam WC, jangan dibaca di lidah. Cukup baca di luar baru masuk. Jikalau tempat wudu khusus, silahkan bismillah. Nabi mengatakan tidak ada wudu, artinya tidak sah wudu seseorang yang berwudu tanpa menyebut nama Allah. Bismillah, kemudian ghassala kaffaihi 3 marrat, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Bangun tidur malam hampir wajib hukumnya membasuh tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3." Ketika orang bangun tidur malam, jangan langsung ceburkan tangan ini ke dalam bejana sampai dibasuh 3 kali dulu. Kemudian thumma tamadmada wastanshaqqa wastanthara 3 marrat. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu tamadmada wastanshaqqa wastanthara, berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Bagaimana caranya? Ambil dengan kedua tangan boleh, satu tangan boleh, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Jangan dipisah. Dibawakan dalam Bulughul Maram, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan untuk berkumur-kumur dan memisahkan air untuk hidung. Ibnu Hajar mengatakan wa isnaduhu dhaif, hadisnya lemah. Maka kalau kita lain mulut, lain hidung, maka selama itu kita berbuat yang lemah. Jadi tidak ada memisahkan para hadirin. Nyambung. Ambil, andai kata 2, separuh untuk mulut, separuh disedot ke hidung dan dibuang dengan tangan kiri 3 kali. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Nabi membasuh wajahnya 3 kali. Wajah ini adalah panjangnya min malabitis sya'ril mu'tad, dari tempat tumbuh rambut biasa. Sehingga orang yang tidak punya rambut sampai sini tumbuhnya, tidak boleh di sini. Ya, tempat tumbuh rambut biasa sampai ke dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni, lebarnya dari telinga ke telinga 3 kali. Ya. Thumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan yang kanan. Mana nama tangan? Ini tangannya. Maka apa? Kurang tepat kalau kita membasuh dari atas, dari bawah tangan, ya. Dan Nabi SAW dikelilingkan air itu di sikunya.
3 kali. Kemudian kiri pun demikian. Ambil air. Ya. Terutama Pak, perhatikan siku 3 kali. Kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengusap kepalanya. Mengusap kepala ini dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu dikatakan wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya fa aqbala wa adbara, dari depan ke belakang. Lafaz yang lain dalam lafaz Imam Muslim bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari kepala bagian depan. Bagaimana caranya? Ambilkan air dengan kedua tangan. Mulai dari depan. Ya. Thumma dhahaba bihima ila qafahu. Lalu didorong ke belakang sampai tengkuk. Thumma raddaha ila al-makan alladhi bada'a bihi minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat mulainya. Satu cara. Cara yang kedua, ambilkan air, tabur terus. Baru begini, dari depan ke belakang sampai tengkuk. Laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Ya, balik lagi ke depan. Cara yang lain, taruh air dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Amr tentang sifat wudu, thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan cara yang tadi, ya, dari depan ke belakang, dari belakang ambil lagi ke depan, wa adkhala usbu'aihi as-sabbahatain, dan Nabi memasukkan kedua telunjuknya, jari telunjuknya fi udhunaihi, di daun telinga, di dalam lubang telinganya. Wa masaha bi bahamaihi dhahira udhunaihi. Kemudian dengan ibu jari ini dia membasuh atau menggosok luar daun telinganya dari bawah putar ke atas. Maka riwayat Imam Ahmad mengatakan al-udhunani minar ra'si, kedua telinga ini bagian dari kepala, maka usapan kepala itu pula usapan untuk telinga, sehingga tidak perlu diambilkan telinga itu air baru lagi. Ambil air kepala, mulai dari depan, tarik ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, ya, langsung masukkan telunjuk ke dalam lubang telinga. Kemudian ibu jari ini menggenggam atau memegang daun telinga dari bawah, kemudian diputar ke atas sampai depan. Itulah dia kaifiat membasuh kepala. Cara yang lain, kalau mau sedikit membasuh kepala, seperti berikut ini, yaitu apa? Nabi SAW pakai sorban. Nah, maka Nabi ambil air sekedar ubun-ubunnya dengan tangan kanan ini. Setelah itu dilanjutkan di luar sorbannya, gosok ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, langsung ke telinga. Maka tidak ada dari Nabi SAW ucapan Imam Syafi'i mengatakan wa yujzi'us syu'airat, beberapa helai rambut sah, tetapi saya pilih cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi hadits Abdullah bin Zaid tadi. Silahkan dirujuk dalam kitab al-Um. Itu ambil dengan kedua tangan, mulai dari depan kepala ini, kemudian dorong ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan, kemudian masukkan telunjuk ke lubang telinga, kemudian ibu jari, ya, dilekatkan di daun telinga dari bawah, putar ke depan atau ke atas sampai depan. Kemudian thumma ghassala rijlahu ilal ka'bain. Utsman membasuh kakinya, ya, jari-jari diselang-selangi yang kanan, termasuk di dalamnya mata kaki. Perhatikan di belakang mata kaki ini, yang sebelah kanan. Perhatikan juga tumit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar."
neraka bagi orang-orang yang tertinggal dari anggota wudunya sebesar uang logam. Setelah kanan, demikian juga kiri. Setelah kiri, Nabi SAW mengajarkan zikir dalam Sahih Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang berwudu seperti cara wudu Nabi tadi, kemudian membaca zikir ini, malaikat perintahkan dia masuk surga dari pintu 8 yang mana dia kehendaki dan sukai. Lalu Utsman radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku tadi. Itulah dia cara singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan wudu yang sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.